Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diminta untuk saya sampaikan, saya sebenarnya lupa ya. Kita pernah nyampein juga kalau nggak salah di sini, bukan? Ustaz Hatta ya? Tema yang sama pernah kalau tidak salah. Tapi nggak apa-apalah, karena dimintanya begitu kita sampaikan lagi, mudah-mudahan ngingatin kita. Jadi tema ini tentang keseharian Nabi. Belum ya? Jadi kira-kira saya tangkap semangat panitia ini adalah ingin mengajak kita mengetahui tentang apa saja yang Nabi lakukan dalam 24 jam. Jadi mulai dari beliau bangun pagi sampai beliau tidur kembali, atau mulai dari beliau bangun pagi sampai besoknya beliau bangun lagi. Tema ini bagus sekali karena momentumnya juga tepat. Kita sedang sama-sama memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana selalu saja yang dimunculkan saat kita bicara tentang kelahiran Nabi adalah semangat kita untuk kembali memperdalam pengenalan kita terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapannya kalau kita semakin mengenal Nabi, maka kita semakin cinta. Harapannya itu. Maka apapun yang dilakukan oleh umat Nabi untuk menghadirkan, menguatkan semangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ibadah. Kapanpun, dimanapun. Gitu ya. Artinya tidak selalu itu harus dilakukan di momentum bulan Rabiul Awal, tidak. Ini karena Rabiul Awal orang mengingat ini bulan di mana Nabi dilahirkan, kayaknya momentumnya dapat. Tapi tidak harus kita bicara tentang Nabi hanya di bulan Rabiul Awal. Jadi poinnya adalah kita ingin mendapatkan ingin menghadirkan cinta itu lebih kuat di dalam diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena cinta Nabi bukan cinta biasa. Ada cinta yang punya nilai ibadah di dalam agama selain cinta Nabi. Seperti apa misalnya? Cinta orang tua yang mendorong kita untuk berbakti kepada keduanya, atau cinta pasangan suami istri yang mendorong kita untuk melakukan yang terbaik kepada pasangan kita, atau cinta keluarga yang mendorong kita untuk berbuat baik juga kepada keluarga karib kerabat. Wa atidzal qurba haqqahu. Allah bilang berikan karib kerabat hak mereka. Karib kerabat itu punya hak juga atas kita. Atau cinta terhadap tetangga, cinta terhadap masyarakat, terhadap manusia yang mendorong kita untuk menjadi yang terbaik kepada mereka, itu juga ibadah. Karena Nabi bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat kepada sesama. Tetapi dari semua cinta itu, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu spesial. Karena Allah perintahkan kita untuk mencintai Nabi, dan tanpa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun, rasa tahu diri ya. Ini orang Ambon pembahasannya. Orang Ambon bilang tahu diri. Kalau kau tahu diri,
seng lupa diri, maka seng pantas ketong lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketong tahu diri. Sama kalau orang tua marah anak, saat anak sudah mulai dewasa lalu mulai lupa-lupa. Sudah bekerja, sudah punya keluarga sendiri, sudah bikin rumah sendiri, lalu mulai jarang datang ke orang tua. Ya. Bahkan kalau tidak dipanggil tidak datang. Orang tua marah, orang tua bilang, anak, tahu diri sedikit. Kira-kira begitu ya. Maksudnya sadarilah tentang dirimu. Sama seperti kita sebenarnya. Kalau saya boleh bilang, kalau ada umat Nabi SAW yang lupa kepada Nabi, jarang ingat beliau, bahkan kalau ketong tanya, tahu enggak sifat Nabi, sifat fisiknya kayak bagaimana, ketong seng tahu juga. Ketong seng tahu, termasuk tema yang ketong mau bicarakan hari ini, dalam keseharian Nabi lakukan apa saja ketong seng tahu. Beta rasa pantas ketong boleh menyebut ketong pun diri sebagai umat yang tidak tahu diri. Karena saya selalu bilang di mana-mana, manusia yang paling berjasa dalam ketong pun hidup adalah orang tua. Betul? Manusia yang paling berjasa berketong dalam hidup ketong pun orang tua. Betul ke sing? Nah, itu kalau ada yang masih bilang betul, berarti ketong masuk persis dalam tema umat yang seng tahu diri itu. Karena manusia yang paling berjasa berketumpung hidup adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawabannya. Memang kalau ketong seng coba kasih pengantar, lalu kita ditanya saja begitu, siapa manusia yang paling berjasa, ketong otomatis akan jawab orang tua. Tapi itu jawaban yang kalau ketong pikir-pikir itu muncul karena memang ketong seng begitu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tua berjasa berketong betul. Tapi Nabi, jasa Nabi itu jauh lebih mendasar dari jasa orang tua. Karena jasa Nabi lah kita dapat hidayah Islam. Karena jasa Nabi lah orang tua kita juga dapat hidayah Islam. Dan karena jasa Nabi lah kita boleh masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin kita sampai ke surga tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, boleh enggak kita sampai ke surga tanpa orang tua? Saya bilang, ketong mungkin sampai di surga tanpa Nabi. Tapi ketong bisa sampai ke surga tanpa orang tua tidak? Bisa. Bukan soal ketong sing ada, ketong ada dan sing ada. Ketong ada nih karena orang tua. Karena itu Islam suruh ketong berbuat bakti kepada kedua orang tua, dan kedudukan berbakti kepada kedua orang tua itu penting sekali dalam Islam. Tapi bisa enggak kita beda jalan dengan orang tua di akhirat? Bisa. Kalau orang tua tidak beriman misalnya. Atau sebaliknya, orang tua beriman justru kita yang tidak, beda jalan juga. Gitu. Tapi kita tidak mungkin sampai ke surga Allah demi Allah. Tidak mungkin kita sampai ke surga Allah tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pertanyaan tentang siapa manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, jawabannya itu sudah selalu pasti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ketong ingin kenali tentang beliau lebih dalam. Nah, saya bilang tadi, mencintai Nabi SAW itu bagian dari iman. Itu insya Allah Ustaz Hatta sudah bicara tadi lah, saya yakin. Saya hanya ingin mengawali dengan hadis yang terkenal sekali, hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik bilang, suatu hari seseorang datang kepada Nabi SAW. Lalu dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat tiba? Nabi tahu kapan hari kiamat tiba apa tidak? Tidak. Bukan saya yang bilang, Nabi yang bilang begitu. Jibril pernah datang ke Nabi dan bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, beritahu saya kapan hari kiamat tiba. Nabi jawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Saya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang bertanya siapa? Jibril. Jibril ini Nabi pengguru.
Oke? Allah bilang dalam Al-Quran, "Allamahu syadidul quwa." Nabi itu diajarkan oleh Jibril yang sangat kuat. Allamahu syadidul quwa. Nah, Nabi bilang, saya tidak lebih tahu dari guru saya. Maksudnya dari Jibril, karena Jibril yang dengar langsung. Nabi nggak tahu. Tapi ditanya tentang, lalu Jibril tanya lagi Nabi, "Fa akhbirni an amaratiha." Kalau gitu beritahu saya tanda hari kiamat itu apa? Nabi bilang, kalau tanda saya tahu, tapi kapan saya tidak tahu. Baru Nabi jawab tanda-tanda hari kiamat, "Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan." Nabi bilang di antara tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Bila seorang majikan, bila seorang budak melahirkan tuannya, majikannya. Ulama juga menjelaskan itu cerita tentang, salah satu maknanya adalah cerita tentang kedurhakaan yang masif terjadi di masyarakat terhadap orang tua. Jadi seakan-akan orang tua budak yang dia lahirkan justru tuannya, gitu ya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan kalian akan melihat nanti suatu saat orang miskin papa, penggembala kambing yang tidak punya apa-apa tiba-tiba berubah jadi orang kaya yang berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang sangat megah. Itu di antara tanda hari kiamat. Tapi Nabi tidak tahu kapan hari kiamat. Lalu ketika sahabat datang kepada Nabi dan bertanya demikian, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, hari kiamat itu kapan? Nabi SAW sudah pasti tidak akan menjawab kapan. Tapi Nabi kembali bertanya kepada orang tadi dengan pertanyaan yang justru jauh lebih penting ditanyakan, yang akan menyelamatkan orang itu di hari kiamat. Karena Nabi sudah tahu kenapa orang bertanya tentang hari kiamat, karena dia khawatir tentang hari kiamat. Daripada saya jawab dengan sesuatu yang memang tidak saya ketahui, justru Nabi ajarkan dia untuk mencari tahu apa yang lebih bermanfaat bila hari kiamat tiba. Maka Nabi bertanya kepada orang itu, "Madza a'datta laha?" Apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Gitu. Kan lebih penting itu ya. Apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Orang itu menjawab, "La syai'a ya Rasulullah." Kalau bicara persiapan, kayaknya enggak ada ya Rasul, saya tidak punya banyak. "Illa anni uhibbullaha wa rasulah." Saya tidak punya banyak persiapan ya Rasulullah. Kalau saya bisa sebut, memang saya cinta Allah dan Rasulnya banget, saya cinta banget, gitu. Jadi itu yang bisa dia sebut, bahwa dia cinta Allah dan Rasulnya. Lalu apa jawab Nabi? "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang nanti di akhirat setelah kiamat tiba nanti dibangkitkan, lalu kita melewati proses di hari kemudian nanti, pada akhirnya kata Nabi, "Al-mar'u ma'aman ahab." Setiap orang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Oke ya. Jawaban Nabi itu bikin orang tadi gembira tidak? Gembira enggak? Ya. Dia merasa tidak punya banyak amal, kecuali dia bilang saya cinta Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi bilang seseorang di akhirat nanti akan bersama dengan orang yang ia cintai. Cocok enggak? Dia senang enggak? Senangnya minta ampun. Tapi Anas bin Malik yang menceritakan hadis ini karena beliau hadir di saat itu terjadi, setelah menjelaskan hadis ini Anas bilang, "Ma farahana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas yang menceritakan kejadian itu, kata Anas, seumur hidup saya tidak pernah bergembira segembiranya saya bersama sahabat-sahabat yang lain dengan hadis tadi ini. Ketika Nabi berkata, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Kata Anas, saya tidak pernah bergembira seumur hidup saya dengan kegembiraan seperti saat saya mendengar Nabi berkata tadi, bahwa seseorang di akhirat akan bersama dengan orang yang ia cintai. Kenapa? Kenapa kira-kira Bapak-bapak?
ibu-ibu di belakang. Karena manusia ini kan khilaf banyak, lupa banyak, kurang banyak. Jadi kotong mau bangga dengan kotong pun amal, kotong malu hati. Tapi kalau bicara cinta, insya Allah ini sesuatu yang ada di dalam hati. Maka Anas bilang, saya gembira betul dengan hadis ini. Lalu Anas bilang, fa inni uhibbullaha wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar. Kata Anas, karena itu Anas ingin memperjelas pernyataannya bahwa saya cinta Allah dan Rasulnya. Saya juga cinta Abu Bakar dan Umar. Anas sebut Abu Bakar dan Umar karena Anas tahu bagaimana Rasulullah sangat cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan Anas tahu bagaimana Abu Bakar dan Umar itu teladan buat umat ini. Kata Anas, saya cinta Allah Rasulnya dan Rasulnya. Saya juga cinta Abu Bakar dan Umar, dan saya berharap bertemu bersama mereka di akhirat nanti. Sudah pasti di surga. Abu Bakar Rasulullah sudah jamin masuk surga. Umar Rasulullah sudah jamin masuk surga. Ada sahabat lain juga banyak yang Nabi sudah jamin masuk surga. Kalau kita cinta mereka, dan Nabi bilang kita akan bersama dengan orang yang kita cintai, kira-kira itu tanda baik. Mudah-mudahan ketemu sama-sama di surga. Wa in lam na'mal bi a'malihim. Kata Anas, walaupun saya tidak punya amal yang setara dengan mereka. Kira-kira ketemu pun amal bisa sama dengan Abu Bakar pun amal ke sing? Saya usah bilang Rasul, Abu Bakar deh. Mungkin sama ke sing? Ini dia maksudnya apa? Maksudnya mungkin sama? Hah? Malah hati jawab atau mungkin yakin sama? Kira-kira mungkin ketemu amal sama dengan Abu Bakar? Demi Allah enggak, mesti jawab begitu. Kalau dia berarti bye-bye. Kira-kira sama. Saya demi Allah tidak mungkin. Karena Nabi bilang, lau rujiha imanu Abi Bakrin bi imanil ummah la rajaha imanu Abi Bakrin. Iman Abu Bakar itu kalau taruh di satu dacing, lalu kotong umat ini semua kumpul, kotong bung iman taruh di dacing sabalah, mana yang berat? Lah kira-kira kotong bisa sama? Saya bisa. Kenapa? Oke. Ketong sih bisa sama, tapi mungkin ketong sama-sama di akhirat kesini. Mungkin. Caranya cinta. Caranya ketong harus cinta mereka. Bagaimana cinta mereka? Mesti kenal. Kalau sing kenal ketong mau cinta bagaimana? Oke? Sing bisa. Mesti kenal. Oke. Satu lagi yang saya ingin antar, nanti satu hari Nabi ini gampang, kita jelasin cepat-cepat bisa. Hari-hari ini di mana-mana orang bikin maulid. Kalau ketong tanya kenapa bikin maulid, karena ketong cinta Nabi. Tapi kira-kira cinta itu cukup dengan ucapan ke sing? Jangan ketong kasih contoh jauh, ketong hidup rumah tangga deh. Ketong dengan maitua. Maitua bilang par ketong cinta-cinta terus, kira-kira cuma bilang itu, ketong percaya ke sing? Saya berani jawab. Maitua sing ada saya berani, apalagi ada. Oke. Beta kasih contoh. Untuk yang sudah punya rumah, untuk yang sudah membangun rumah tangga agak lama, di atas 5 tahun lah. Yang 1-2 tahun itu biasanya masih sedap. 3 tahun juga Masya Allah luar biasa masih. Betul gak sih? Betul Buya tuh? Buya ingat waktu 3 tahun pertama dulu. Itu pasti kalau kayak ketumpung Ami Buya nih, antum pun kemampuan dahsyat untuk bikin harim senang. Antum hafal lagu-lagu kan banyak. Baru suara bagus leh. Iya kan? 3 tahun pertama biasanya isinya tuh indah-indah saja. Mungkin ada salah, iya, tapi ketemu obati dia cepat karena rasa cinta sangat tinggi. Mungkin belum ada anak waktu itu, atau kalau sudah ada anak mengkali baru 1, paling banyak 2 lah. Itu masih Masya Allah. Tapi sudah di atas 5 tahun, di atas 10 tahun itu ujian kencang. 5 tahun itu mulai ujian, 10 tahun ujian lebih kencang, lebih lama ujian lebih
kancah. Tiba-tiba ada satu rumah tangga ini, karena sulama hidup rumah tangga, ungkapan-ungkapan cinta jarang. Itu sudah dianggap basa-basi lah. Akhirnya suseng ada. Kalau awal-awal kan biasa lah. Kalau cuma dengar I love you, I miss you, itu kan itu biasa. Tapi kalau di atas 5 tahun baru masih ada yang dengar begitu, itu dahsyat. Justru kadang-kadang kalau sudah di atas 5 tahun, 10 tahun masih ada yang bilang begitu, justru itu maitua bisa pertanyakan itu. Sudah di atas 5 tahun, 10 tahun, ini saya nggak ada angin, saya nggak ada hujan, tiba-tiba paitua pulang, lalu paitua assalamualaikum duduk, mangga maitua, lalu paitua mangga lama-lama, paitua bilang, mamai, papa sayang mama betul. Itu bukan mama senang, mama bisa curiga. Mama bilang, ini ada angin apa? Saya pernah tiba-tiba ini sorry, ketemu pembudaya kan beda-beda ya. Kalau mungkin yang punya yang kebetulan Allah takdirkan pasangannya bukan orang Ambon, orang Jawa, orang Sunda, orang luar lah, mungkin bisa jadi dong senang betul. Ya Allah, subhanallah. Baik itu bilang begitu langsung jawab, so sweet, papa, so sweet. Tapi dapat ketumpung, itu orang Ambon, maaf ibu-ibu di belakang, maaf, ini cuma contoh ya Allah. Ibu-ibu di belakang yang Ambon-Ambon dia bilang, aduh Ustaz boleh, maaf ini contoh. Ini akan po ujung ada, nanti akan yang penting ujungnya bukan ini, bukan. Kalau ketemu itu orang Ambon, langsung 10 tahun lebih, sing ada angin, sing ada hujan pulang, orang itu lebih bilang begitu. Itu marah ke saya. Itu bilang, laipo siapa? Itu bilang, ini suara apa ini kira-kira? Itu curiga malah. Ini mulai ada terbetul di luar, kira-kira begitu. Kenapa? Dong, suruh apa? Oh. Atau kalau saya itu diam, tapi begitu ketemu masuk itu periksa HP. Ini mulai ada apa ini? Oke. Ada satu rumah tangga sudah lama hidup 10 tahun, tiba-tiba ada seminar tentang bahasa cinta. Yang ikut seminar ini bapak-bapak. Di seminar diajarkan bahwa ternyata bahasa cinta itu tetap penting di umur perkawinan berapapun. Penting. Ternyata maitua juga pernah ikut seminar itu, cuma maitua malu hati. Begitu bapak ikut seminar itu, bapak pulang, bapak mau praktek. Toki pintu, assalamualaikum, maitua buka pintu dan bapak mulai, mama I love you. Mama seng kaget. Karena mama juga sudah pernah belajar. Mama bilang alhamdulillah, thank you, gitu kan, senang. 2 orang baku pegang tangan, duduk di meja makan. Sampai di meja makan, bapak buka tutu saji. Bapak lihat makanan sadap, tapi saya nggak ada ikan. Bapak bilang ikan saya nggak ada. Ya Allah sayang, maaf juga. Tadi saya sempat beli ikan. Insya Allah besok tenang, besok bapak pulang lagi sama. Ini semangat I love you masih tinggi. Sama, besok pulang toki pintu lagi, assalamualaikum cinta, gitu kan? Dia ganti-ganti akang, gitu kan? Pokoknya senang, mama nih senang terus. Sampai di meja makan periksa juga ternyata ikan sing ada. Lah ikan di mana? Sayang, tadi mama sepi pasar, tapi ada kondisi begini-begini, akhirnya sing sempat. Insya Allah besok datang lagi pulang. Jadi bayangan ikan di kepala ini sudah lalu besar. Mama sudah janji yang ketiga, pokoknya mama janji besok ini mungkin yang ada, pasti ada. Janji pasti nih. Bapak pulang di tengah jalan, bapak sudah beli mawar merah. Hari ini mantap lah. Bapak toki pintu ini saya pakai cinta, saya pakai I love, bapak pakai bunga ke muka. Kasih bunga mawar merah, baru bapak bilang I love you so much. Mama juga tetap senang, saya bilang mau balas love you too, gitu kan. Bapak tarik tangan pi di meja makan lagi. Begitu buka tutup saji, memang
Emosi berubah karena memang ikan sing ada lagi. 3 kali ikan sing ada, bayangkan ini kan susah bisa ditolerir, kira-kira 1 kali masih bisa, 2 kali, 3 kali itu kira-kira alasan apa? Biar ada alasan lain. Begitu buka sing ada, bapak mama begitu, mama suka kaget, bapak mau marah nih. Mama bilang, sayang, tadi baru bilang I love you tuh. Supaya jangan bapak marah. Dan bapak bilang, loko parsetan neng I love you, I love you. Bapak, ibu-ibu di belakang cerita ini masuk akal ke sing? Ini perkotom bapak-bapak. Sekarang bilang cinta, tapi sing ada dia pun bukti. Kotom percaya ke sing? Sing pakai itu cinta itu sing pakai. Oke. Balik ke cerita cinta Nabi. Hari ini orang baca barzanji di mana-mana. Isi barzanji itu adalah ungkapan cinta. Ketong salawat kayak di barzanji sedikit dulu. Ketong sama-sama salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nanti pulang lanjut masing-masing. Orang baca barzanji biasa dong pun tambahan banyak setelah itu kan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Dong pindah di bab lain ada syaraful anam. Dong baca lagi wulidal habib wa khadduhu mutawarridu wan nuru min wajanatihi yatawaqqadu. Wulidal habib wa mithluhu la yuladu. Dan masih ada banyak penggalan setelah itu. Itu semua isinya pujian yang kalau ketong tahu artinya itu ketong pun hati subhanallah itu. Oke? Sekarang orang baca salawat, puja-puji Nabi, bilang cinta Nabi, ungkap Nabi, matahari Nabi, bulan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, engkau cahaya yang bercahaya. Sudah Nabi dipuji. Telah lahir seorang kekasih yang pipinya kemerah-merahan. Wulidal habib wa mithluhu la yuladu. Telah lahir seorang kekasih yang seperti ini tidak mungkin lagi akan lahir di muka bumi. Puji-puji semua luar biasa satu malam. Habis puji malam ini, habis isya orang mulai baca maulid sampai jam 11. Besok pagi masjid saus yang tambah. Yang puji-puji semua yang ada yang datang ke masjid. Oke, saya apa-apa lah saya datang ke masjid, tapi dong bangun subuh di rumah. Ada yang tersubuh lagi pagi-pagi. Hari pertama. Hari kedua begitulah, ini maulid kan panjang ini biasanya orang bikin. Hari ketiga begitulah, hari keempat begitu. Kira-kira Nabi pun perasaan bagaimana? Nabi senang ke sih? Lah ketong puji-puji tapi Nabi pun ajaran ketong seng. Sama kayak tadi ketong suami tadi minta ikan terpernah ada ikan. Nabi marah ke seng? Marah. Maksud saya adalah cinta itu sing bisa hanya sekedar di bibir. Harus pindah ke kenyataan dalam hidup. Nah, karena itu ketong coba bangun cinta itu supaya dia lebih kuat dengan mengenal Nabi secara lebih dalam. Ustadz, sahabat-sahabat itu punya semangat yang sama kesing kenal Nabi. Ya, sahabat itu pengen tahu Nabi pun semua hal. Itu sahabat yang sudah lihat Nabi nih. Sahabat ini lihat Nabi. Dong lihat Nabi pun gagah lihat. Nabi itu gagah kesing. Nabi itu gagah. Pernah kan ada kajian Syama'il Muhammadiyah ya, bicara tentang Nabi pun gagah. Nabi pun gagah itu subhanallah, luar biasa. Siapa yang lebih gagah, Nabi Muhammad ke Nabi Yusuf? Nabi Muhammad ke Nabi Yusuf. Tahu dari mana?
Oh tadi sudah ya. Alhamdulillah. Oh Ustaz Hatta menjelaskan. Ustaz Hatta saya nggak tahu dulu saya ketemu Pak Kuater. Nabi Muhammad lebih gagah dari Nabi Yusuf. Dalam hadis jelas itu hadis Turmudi. Imam Ibnu Hajar jelaskan itu. Nabi bilang semua nabi yang Allah utus itu pasti diberi dua kelebihan. Wajahnya tampan, suaranya bagus. Semua nabi. Wajahnya tampan, suaranya bagus. Tapi kata Nabi, Nabi kalian ini, maksudnya beliau, itu paling tampan, paling ganteng, dan suaranya paling bagus. Karena itu ulama mengatakan, maksud Nabi bahwa Nabi Yusuf itu diberi setengah ketampanan dunia, setengah kegantengan dunia, itu maksudnya bukan mutlak. Tapi kata ulama maksudnya setengah dari gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu cakepnya minta ampun. Cuma bedanya cakep Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf pun cakep itu bikin perempuan pusing. Ya. Betul ke sing? Ini Allah bicara dalam Al-Qur'an. Zulaikha sampai sing tahan itu lihat Nabi Yusuf, padahal Nabi Yusuf itu budak di rumahnya, pembantu saja. Zulaikha sing kuat tahan sampai Zulaikha atur supaya bisa dengan Nabi Yusuf. Ketahuan, Zulaikha malu. Orang-orang bilang itu Zulaikha bagaimana istri menteri tapi kok suka sama budaknya, suka sama pembantunya. Zulaikha bilang kamu bicara kamu sen tahu. Zulaikha undang dong semua ke rumah perempuan-perempuan ini, baru Zulaikha kasih dong pisau deng buah-buahan. Begitu semua pegang pisau dan buah-buahan, baru Nabi Yusuf keluar. Zulaikha suruh Nabi Yusuf keluar, berjalan ladong dia. Apa yang Allah bilang dalam Al-Quran? Wa qatta'na aydiyahunna. Semua potong tangan sing rasa. Memang Nabi Yusuf itu sangat ganteng, tapi gantengnya bikin perempuan pusing. Nah, Nabi Muhammad ganteng tapi perempuan sing pusing. Iya, itu benar. Imam Ali bilang Nabi Muhammad itu orang yang baru pernah kenal beliau, datang ketemu beliau, itu yang terlihat pertama kali itu keagungan, wibawa. Itu yang terlihat pertama. Begitu kenal beliau dekat, keagungan, wibawa itu berubah jadi rasa cinta. Jadi Nabi diberi tambahan pada kegantengannya itu adalah wibawa, yang tidak membuat perempuan terganggu lah kalau melihat. Karena itu kalau saya pernah baca sejarah, ada orang lihat Nabi kemudian sampai potong tangan atau apa sih, nggak ada. Padahal Nabi lebih ganteng. Oke. Itu sifat fisiknya lah, banyak. Sifat fisik ini sudah sering dikaji. Nah, karena Anas bin Malik bilang tadi ini, mengenal beliau itu akan membuat kita lebih cinta dan mencintai beliau, itu sesuatu yang sangat luar biasa karena ketong akan bersama beliau nanti di akhirat. Sebenarnya kalau beta boleh saran ya, ini saran saja. Yang diikuti saya nggak apa-apa. Beta saran sih bapak-bapak yang di belakang maju kamu ke sini boleh. Supaya ketong bicara lebih dekat. Dengar cerita tentang Nabi lebih dekat. Jangan jauh-jauh. Tapi saya nggak apa-apa kalau saya mau saya nggak apa-apa. Tapi kalau dekat lebih bagus. Bapak-bapak di sana leh, bisa maju-maju ke sini supaya ketong cerita lebih dekat. Yang di belakang, anak-anak muda maju. Kalau anak muda harus maju. Bapak-bapak ini ketong bisa terima alasan don bilang Ustaz ketong belakang sakit sandar, saya nggak apa-apa. Tapi yang muda saya boleh, yang muda mesti maju dekat-dekat. Ini kosong nih, maju. Kalau saya maju ya beta pulang aja. Begitu. Supaya jangan perhatian terlalu jauh. Mari maju dekat-dekat. Ya, bapak-bapak saya nggak apa-apa. Yang butuh sandaran, bapak-bapak jangan malu hati, saya nggak apa-apa. Kalau butuh sandar di belakang saya nggak apa-apa. Baik. Kita mulai dari Rasulullah bangun tidur. Kita masuk ya. Cerita tentang keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bangun pagi bersamaan dengan azan subuh. Begitu Bilal azan, Rasulullah bangun. Jangan Nabi Ustaz, Rasulullah sing bangun malam nanti.
Ini ketemu mulai dari sini, nanti ketemu sampai ke sini lebar. Ketemu lihat Rasulullah bangun malam terakhir. Begitu dengar azan Bilal, Rasulullah bangun. Setelah bangun, hal pertama yang beliau lakukan adalah membaca doa yang beliau ajarkan kepada kita, zikir yang beliau ajarkan kepada kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kadang-kadang ketong tua-tua ini ketong lupa ini, padahal ini Rasulullah lakukan. Sampai akhir hidupnya beliau lakukan terus. Kadang-kadang ketong peduli, ketong pu anak-anak yang masih kecil-kecil di sekolah, yang penting pulang ketong kasih ngadon dan zikir, padahal ketong sendiri saya baca, saya bisa. Rasulullah baca terus. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Setelah beliau bangun baca zikir, beliau mulai bersiwak. Hal pertama yang beliau lakukan setelah berzikir adalah membersihkan gigi. Ya hari ini kira-kira ketong ke kamar mandi lah, bersih-bersih apa semua gitu ya, berwudu. Lalu kemudian beliau salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah itu lebih banyak salat rawatib. Rawatib itu sunat sebelum dan setelah salat wajib, itu di rumah, bukan di masjid. Bukan tidak boleh. Boleh. Yang sampai di masjid mau salat rawatib boleh. Yang Rasulullah lakukan itu adalah contoh paling baik, contoh paling afdal. Kalau ketemu bisa lakukan kayak begitu boleh, tapi kalau sampai di masjid masih ada waktu, belum sempat rawatib di rumah, qabliyah, ba'diyah, silahkan, tidak ada masalah, gitu ya. Rasulullah 2 rakaat pagi sebelum sholat subuh. Habis 2 rakaat, satu kebiasaan beliau yang kita rasa juga itu bagus, kalau beliau sudah bangun, lalu istrinya juga sudah bangun, beliau ada kasih kesempatan sedikit untuk ngobrol sama istrinya sedikit. Jadi seng bangun diam-diam lalu ke kamar mandi berjalan piseng. Yang ada di samping tempat tidur, yang tidur yang kotong ini bukan batang pisang. Ini manusia ini. Bapak mohon maaf, kadang-kadang kotong juga suka lupa. Bangun-bangun berdiri piseng, ya Allah kasihan. Yang tidur ini kotong lupa bahwa itu manusia ada tidur samping kotong. Tanya dia pun kabar sedikit, masuk bangun. Ya Allah bangun sudah Bapak mau ke masjid. Itu secukup buat wanita, secukup. Itu hati senang luar biasa. Dan Rasulullah lakukan itu selalu. Jadi habis antum salat 2 rakaat, sebelum antum keluar, antum tanya, itu dulu cerita apapun. Yang penting ada obrolan sedikit. Beta dapat protes dari Maitua karena kadang-kadang kalau ada kerja, Maitua tidur ke muka nih. Tapi padahal sing tidur ini tunggu beta mesti tidur baru tidur sama. Beta kerja karena sulala, tiba-tiba otomatis saja beta kasih mati lampu langsung naik tempat tidur, polo bantal langsung tidur. Mau itu protes beberapa kali. Beta bela diri. Lala, bukan apa sih mau bicara, cuma sekali-sekali ketong lala. Ketong kan selalu biasanya sikap paling cepat adalah bela diri loh. Betul kan? Ini karena hari ini mesti isi materi ini. Ini ada bukunya materi ini. Beta pernah isi dari dulu masih di SBT. Waktu masih wakil bupati, beta punya majelis ilmu tetap jalan. Salah satu materi yang beta sampaikan pada teman-teman di beta punya majelis taklim itu ini. Tentang keseharian Nabi. Jadi begitu Ustaz Hatta bilang hari ini tadi, tetap beta mesti buka sedikit buku, beta lihat dulu. Baca cepat-cepat. Sampai di sini beta langsung bilang Maitua, mengaku salah. Karena bela diri terbetul. Ternyata Nabi pagi-pagi sebelum keluar Nabi bicara sedikit dengan Maitua. Nanti ketemu sampai malam waktu mau tidur juga Nabi cerita dengan Maitua sedikit lagi. Jadi begitu beta baca itu ulang dapat ingat kan? Ketemu ini kan suka lupa. Dapat ingat langsung beta panggil Maitua. Bunda coba dengar dong. Jadi ternyata betul. Nabi itu bangun pagi bicara dengan Maitua sedikit, malam sebelum tidur bicara dengan Maitua sedikit. Mengaku dah. Maitua bilang, itu kasing. Kau tahu salah, kau tahu mesti mengaku apa-apa. Saya apa-apa, biasa itu. Saya boleh sudah dapat tahu salah, tapi pura-pura saya salah saya. Oke. Habis cerita dengan Maitua sedikit, Nabi tunggu biasa nanti Bilal kasih tahu. Jadi begini, Nabi pun rumah. Nah bedanya, Nabi pun rumah itu kan keluar dari rumah langsung masuk ke dalam masjid.
Istri Nabi itu rumah, pintunya itu langsung masuk ke masjid. Nabi istrinya kan banyak. Jadi keluar dari rumah istrinya langsung kaki masuk ke masjid. Kalau ketemu kan agak jauh, kadang-kadang butuh pakai kendaraan. Jadi Nabi biasa sambil cerita sambil tunggu Bilal datang panggil. Nanti Nabi tunggu begitu Bilal datang, kasih tahu, ya Rasulullah, ketong sudah siap sholat, baru Rasulullah keluar dari rumah untuk pimpin sholat. Bapak bisa bayangkan sekarang kuburan Nabi yang sudah ke Madinah ya. Nah kuburan Nabi ya udah itu rumah Aisyah. Keluar dari situ ya sudah, itu mihrabnya kan ada semua di dalam lingkungan Raudhah. Ya, jadi dekat sekali kan, gitu. Jadi keluar Rasulullah setelah Bilal datang, Rasulullah keluar menuju mihrab untuk pimpin sholat berjamaah. Rasulullah sholat bersama sahabat, sholat subuh. Selesai sholat subuh, ini rentetannya ya. Selesai sholat subuh yang Rasulullah lakukan, nah waktu, satu di antara dua waktu yang Rasulullah paling suka cerita dengan sahabat tentang nasihat, tentang ilmu, itu waktu subuh. Nanti satu lagi waktu setelah zuhur. Nanti ketemu setelah zuhur. Tapi waktu yang paling Rasulullah suka itu setelah subuh. Kenapa? Karena semua orang lagi fresh, lagi segar, ya kan? Nah, di situ Rasulullah gunakan setelah subuh untuk, setelah zikir semua selesai, untuk nasihati sahabat. Misalnya satu hari Rasulullah sampaikan kepada sahabat meriwayatkan setelah subuh nih, sahabat bilang, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Satu hari Rasulullah, ini contoh, sahabat bilang satu hari Rasulullah kasih nasihat, kasih wasiat, kasih pesan yang bikin ketumpung hati khusyuk, takut, dan bikin ketumpung mata basah semua. Ketum menangis gara-gara dengan Nabi punya wasiat. Di situ Nabi kasih wasiat, dan banyak wasiat Nabi. Di antaranya misalnya Nabi bilang, usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Banyak. Salah satu nasihat adalah Nabi wasiat tentang takwa. Nabi wasiat tentang akan datang satu masa di mana kalian akan dipimpin mungkin oleh orang yang kalian anggap tidak pas karena kulitnya hitam, rambutnya keriting, tapi kalau dia pemimpin kalian, kata Nabi, tetap kalian harus dengar, harus patuh. Nah, pesan-pesan itu Nabi sampaikan di waktu subuh, setelah subuh biasanya. Atau bahkan bisa jadi ketong ingat hadis terkenal di mana Rasulullah duduk dengan para sahabat, lalu Jibril datang. Itu sangat mungkin itu juga terjadi di waktu subuh, karena waktu di mana Rasulullah duduk dengan sahabat untuk bicara ilmu itu paling banyak di waktu subuh. Nanti kita ketemu, ini ketemu bikin kajian habis asar. Justru waktu asar termasuk waktu yang Nabi hampir tidak gunakan untuk sampaikan pesan-pesan ilmu. Tetapi kenapa demikian? Bukan dilarang, tapi situasi kehidupan masyarakat zaman itu dengan waktu kerja mereka yang pekerjaannya itu sederhana. Ada yang punya kebun kurma, ke kebun kurma pulang, kira-kira begitu kan? Mungkin sore dong baru tiba di rumah, belum sempat apa, misalnya kayak begitu kan? Atau waktu orang yang berdagang. Lah sekarang kan kehidupan berbeda. Intinya Nabi memilih waktu yang pas untuk bicara tentang ilmu. Waktu subuh ini waktu yang paling utama Nabi pakai untuk bicara ilmu setelah subuh. Yang kedua, setelah Nabi sampaikan ilmu, Nabi mulai berinteraksi dengan sahabat. Nabi suka tanya, ada yang sakit keseng di antara ketong? Nabi tanya begitu. Coba bayangkan, ya. Mulai ketong perhatikan bagaimana Nabi peduli terhadap sahabat-sahabatnya nih. Nabi tanya, ada yang sakit keseng? Begitu. Kalau ada yang bilang, ya Rasulullah ada satu orang sakit, Nabi bilang, ketum bis ziarah yuk. Gitu. Nabi ajak sahabat rame-rame ikut ziarah orang yang sakit. Yang bisa ikut, yang saya ikut ya saya ikut. Atau Nabi tanya, ada yang meninggal ke sini?
Kadang-kadang ini bukan zaman sekarang. Orang baru sakarat ketong sudah tahu. Karena ada sosmed. Ada orang sakaratul maut dong rekam, dong bilang tolong doakan mudah-mudahan panjang umur misalnya. Yang Nabi suruh waktu orang sakarat itu bimbing dia untuk ucapkan la ilaha illallah. Ini orang ada sakarat dia bimbing dia rekam. Baru dia posting di sosmed. Gitu. Dulu mesti tanya kalau saya tahu. Nah, satu kali kejadian. Ada satu perempuan itu yang Nabi perhatikan di Masjid Nabawi itu dia selalu bersihkan masjid. Ini bukan perempuan terkenal, tapi dalam sirah Nabawiyah dalam hadis dijelaskan wanita ini terkenal karena suka membersihkan masjid. Satu hari habis sampai Nabi perhatikan dia sing ada. Nabi tanya, yang wanita itu di mana? Baru sahabat kasih tahu, ya Rasulullah mohon maaf, Harim tadi malam sudah meninggal, kemarin sudah meninggal. Kotong saya sempat kasih tahu Rasulullah, kotong urus, kotong takut ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat urus tanpa kasih tahu Nabi. Saya tanya, kalau dengar cerita kayak begini, perempuan ini perempuan penting atau tidak? Orang terkenal tidak? Tidak. Kalau terkenal sahabat kasih tahu Rasul ke sini. Misalnya, kalau yang meninggal itu Abdullah bin Mas'ud atau Umar misalnya, atau Abu Bakar, yang lain kira-kira dong kasih tahu Nabi ke sini. Pasti. Ini Rasulullah pun sahabat dekat. Tapi yang ini dong pikir sudah jangan ketong ganggu Rasul. Antua sibuk segala macam, ketong urus sendiri saja. Nanti besok baru ketong kasih tahu antua. Jadi dong urus ini Harim, pengurusan jenazah selesai, bakubur selesai. Besok Rasulullah tanya karena saya dapat lihat dia di masjid. Ajaib. Saya dapat lihat di masjid, Rasulullah tanya. Baru sahabat kasih tahu, ya Rasulullah, Harim sudah meninggal kemarin tadi malam, ketong so urus dia semua, ketong sing ingin ganggu Anda. Rasulullah bilang, kenapa kamu sing kasih tahu beta? Kalau kamu kasih tahu beta juga ingin hadiri pengurusan jenazahnya. Coba bayangkan. Rasulullah sing pilih-pilih, Rasulullah bilang, sudah, kalau begitu kasih tunjuk beta dia pengkubur di mana? Akhirnya sahabat berdiri kasih tunjuk Nabi, antar Nabi di kuburannya. Nabi doakan dia di kuburannya langsung. Sallallahu alaihi. Nabi baik ke sini. Nabi baik ke sini. Rasulullah ini pemimpin negara, urus perempuan yang orang juga sengka kenal, hanya karena dia suka membersihkan masjid. Nah, ini pelajaran penting per ketong sebenarnya. Untuk kasih kuat ketong pung ikatan. Ketong yang sering sembahyang di masjid, kalau ada yang seng ada ketong tanyalah. Ketong sing tahu tiba-tiba tambang yang seng hadir di susaki di rumah ketong seng tahu. Bahwa apa? Dengar cerita banyak kan? Ada orang di sosmed ketong baca, di TV ketong baca ada yang sudah meninggal 20 hari, 2 minggu baru dapat tahu. Ya kan? Berarti itu artinya masyarakat yang peduli. Ada yang seng datang ketong baku cek, baku tanya, bukan mau tanya kenapa seng sambayang, seng. Ketong cari tahu kenapa ada masalah keseng. Ini Rasulullah suka kasih contoh. Atau kadang-kadang Rasulullah tanya sahabat, ada yang mimpi tadi malam kesing. Cerita nanti beta jelaskan makna mimpinya apa, yang jelaskan Rasulullah loh. Iya kan? Kalau bukan Rasulullah yang tanya, orang mungkin pemalas cerita. Karena nanti jelas dijelaskan. Ini Rasul yang tanya. Ya kan? Sahabat itu kalau mimpi dong cerita pada Rasulullah, ya Rasulullah tadi malam saya mimpi begini. Rasulullah takwilkan. Rasulullah takbirkan itu mimpi. Sama seperti cerita seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Dia bermimpi, dia cerita mimpinya ke Nabi, lalu Nabi takwil mimpinya. Intinya Nabi bilang mimpi ente itu berarti bahwa ente akan lewati ujian tidak gampang, tapi ente bertahan dan meninggal dalam keadaan beriman. Nah, gitu. Jadi sahabat sering cerita mimpi dengan Nabi. Itu di antara obrolan yang terjadi antara Nabi dan para sahabat di waktu pagi. Bisa terbayang nggak bagaimana Nabi dekat dengan sahabat? Dekat kan? Dekat. Itu Nabi lakukan sampai matahari terbit. Itu waktu itu apa yang tadi saya jelaskan itu Nabi lakukan sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, matahari sudah keluar, yang Nabi lakukan adalah Nabi keluar dari masjid untuk ngecek kabar istri-istrinya.
Nabi datang ke semua istrinya, bukan satu istrinya saja. Nanti sore Nabi pun waktu 2 untuk ngecek kabar istrinya. Pagi setelah matahari terbenam, nanti sore lagi. Nanti sore baru Nabi berhenti di istri yang punya jatah. Kan istri-istri Nabi kasih jatah kan? Hari ini siapa, hari besok siapa, hari ini siapa gitu. Tapi yang pagi ini bukan untuk berhenti di salah satu, tapi Nabi keliling semua untuk cari tahu semua kabar bagaimana. Nah, ini teladan buat bapak-bapak atau sebagian bapak-bapak? Sebagian saja, sebagian yang bagaimana? Sampai di tema ini di belakang suara bisi-bisi soalnya. Nabi kasih contoh juga. Ada bapak-bapak yang memang punya kemampuan, lalu Allah takdirkan punya istri lebih dari satu. Ini pelajaran. Komunikasi itu penting. Baku cek kabar, pagi-pagi mesti cek kabar. Apalagi sekarang sudah gampang. Ada HP, ya kan? Yang penting atur baik-baik. Jangan sampai bakalai. Rasulullah keliling semua istrinya. Nah, lalu saat keliling istrinya tuh ngobrol. Di rumah masing-masing ngobrol. Rasulullah bilang, ada makanan apa hari ini? Ada yang kasih keluar, ya Rasulullah, wahai suamiku, di rumah ada ini. Karena Rasulullah pengen cicip, Rasulullah cicipi. Kalau saya bilang sudah, beta cek yang lain dulu. Rasulullah cek. Sampai di satu rumah, ada makanan apa hari ini? Hari ini saya nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Baru yang bilang ini kebetulan ini Rasulullah istri yang jatah hari itu. Begitu dia bilang, ya Rasulullah hari ini saya nggak ada apa-apa. Rasulullah bilang, sudah kalau gitu hari ini anak puasa. Perhatikan hidup Rasulullah ini paling sederhana, paling gampang-gampang, sing repot. Ada makanan ya makan, sing ada ya puasa. Sing kayak Pak Tua tadi yang menuntut ikan terus. Bukan salah, sing salah. Maksudnya Rasulullah hidupnya itu sangat sederhana apa adanya saja. Lalu setelah Rasulullah kunjungi istri beliau, ini pagi hari ya, matahari baru terbit. Setelah beliau keliling semua istrinya, beliau balik ke masjid lagi. Nah, balik ke masjid itu untuk majelis ilmu yang berikutnya. Jadi tadi setelah subuh ada majelis. Setelah matahari terbit, antum keluar untuk tanya, antum pun istri-istri pun kabar. Habis itu antum balik ke masjid untuk bikin majelis ilmu lagi. Mungkin ada sahabat yang mau datang tanya, gitu kan? Atau ada tamu yang mau ketemu beliau selalu terima di masjid. Nah, lalu cara Nabi SAW menyampaikan ilmu kepada para sahabat juga tidak selalu monoton. Nabi bicara lalu semua dengar setiap hari begitu, sering juga. Kadang-kadang Nabi duduk diam-diam lalu sahabat tanya, Nabi jawab. Atau semua sedang diam, tiba-tiba ada tamu masuk. Yang tamu ini datang untuk menanyakan sesuatu. Sahabat senang, karena sahabat kadang-kadang mau tanya ke Nabi terus-terus, dia dong punya rasa malu. Padahal penting, cuma dong suka tahan-tahan, jangan sampai ganggu Nabi. Insya Allah Ustaz Hatta mungkin sudah bicara, etika terhadap Nabi itu beda. Kau mesti jaga. Kau boleh tanya, tapi suara yang boleh tinggi, ya kan? Suara tinggi kau pun amal Allah bisa hapus. Dalam surat Al-Hujurat Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan tinggikan suara kalian melebihi suara Jadi sahabat mau bicara tuh dong jaga pelan-pelan, dong lihat Nabi pun situasi nyaman baru dong bicara, dong jaga betul. Maka dong diskusi, kalau begini terus juga ketemu ilmu kurang. Tapi ketemu mesti sering datang tanya. Di antara mereka ada yang baku atur, kalau ketemu kan dong kerja juga. Umar misalnya, kalau Umar pergi kerja ke kebun atau gembala kambing, dia sering hadir di majelis Nabi. Dia baku janji dan dia pun tetangga, baku atur. Kalau anak ada mencari, ente datang. Ente simbolisin datang. Supaya begitu anak pulang, ente cerita tadi Nabi bilang apa. Nanti besoknya ente mencari anak yang datang. Supaya ada informasi yang tak lewat. Begitu. Itu Umar pun kebiasaan baku atur begitu sehingga semua ilmu dia dapat. Nah, satu hal yang sahabat paling senang, kalau yang datang orang Badui.
Sahabat kalau dulu dengan Nabi semua lagi diam-diam, lalu yang masuk dari jauh orang Badui, dia bilang alhamdulillah. Kenapa dong senang? Karena orang Badui ini yang tahu malu. Ini orang kampung dan Nabi maklumi mereka. Dong datang tanya-tanya begitu saja. Kadang-kadang dong saya panggil Rasulullah, lalu panggil ya Muhammad, begitu. Orang Badui. Bapak-bapak baca cerita orang Badui itu banyak. Ada yang Badui baku dapat Nabi di tengah jalan, pegang Nabi pungkrah begini, goyang Nabi begini. Iya. Pegang Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, atini min malillahi alladhi indak. Kasih harta Allah yang ada di ente putangan, kasih anak. Itu ada Abu Bakar di samping. Abu Bakar marah, Umar juga begitu. Kalau lihat Umar marah, sampai mereka bilang, ya Rasulullah, i'dzan li adrib unuqah, izinkan saya, begitulah. Orang dulu pi mana-mana bawa pedang. Ya Rasulullah, kasih izin. Jangan. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Perintah. Kira-kira begitu. Ketemu istilah sekarang kan? Perintah gitu kan. Rasulullah bilang, kasih yang dia minta. Coba. Ini supaya Rasulullah pungkrah, goyang-goyang, semua marah. Rasulullah perintah apa? Kasih yang dia minta. Coba ajaib enggak tuh? Sampai ada satu riwayat, ada Badui yang ada satu kejadian pada satu orang begitu. Dia marah-marah tapi Rasulullah tetap suruh kasih. Dia kan dia reaksi. Abu Bakar dan Umar ini ngamuk. Tapi Rasulullah yang marah dia, Rasulullah suruh kasih. Dia pulang sampai di Depung kampung, dia bilang, orang cerita tapi mari anda kasih tahu kamu. Ini Muhammad yang orang bilang itu, ini manusia luar biasa. Dia kalau kasih ketong harta, dia sentaku miskin. Jadi anak sudah beriman per dia. Jadi kamu ikut beriman semua. Satu kampung semua beriman ikut Nabi ikut dia, ya. Semua masuk Islam. Pokoknya kalau orang Badui hadir di majelis, sahabat senang karena ini pasti banyak pertanyaan, banyak ilmu. Satu kali Badui masuk. Sahabat dari duduk. Dari jauh Badui masuk. Dia masuk langsung duduk dengan sahabat. Dia pergi di pojok masjid. Dia bikin apa? Dia kincing dalam masjid Badui. Masuk dulu dengan Nabi, dia sampai di pojok baru dia berdiri kincing di situ. Sahabat semua bata dia marah. Makin stop dong bata dia kira-kira gitu. Rasulullah diam-diam. Rasulullah bereaksi lebih. Rasulullah just bilang, jangan larang dia. Kasihnya. Dia dapat dengar. Dia lari, dia stop, dia kincing terus sampai selesai. Karena dia dengar Rasulullah marah, yang marah ni sahabat. Dia kincing terus sampai selesai. Kira-kira kalau ketong jadi dia lah, ketong mau baku baterek tau? Ini semua marah tapi Rasulullah yang marah. Itu dia kincing tambah lama, dia bikin akan betul-betul tambah lagi. Kalau ketong jadi dia, ketong bikin begitu selesai, ketong bikin lah supaya dapat tahu bahwa selesai. Kau marah apa? Rasulullah yang marah. Selesai Rasulullah panggil dia. Mari. Duduk. Dia duduk di muka Rasul. Sahabat di belakang dia semua. Duduk di muka Rasul, dia pasang badan. Dia rasa senang ke saya. Ini orang bikin salah. Sahabat semua marah, Rasulullah yang marah dia. Rasulullah yang tegur dia. Justru Rasulullah tegur kasih tinggal dia. Lalu Rasulullah panggil dia duduk di muka Rasulullah, lalu sahabat di belakang. Dia pun kepala tambah besar ke saya. Dia bilang, kobong dia kira-kira gitu. Lalu Rasulullah bilang dia, ya fulan, innaha. Lihat cara Rasulullah tuh. Antum sing marah, sing emosi, antum bilang baik-baik, ya fulan, inna hadzal masjid la yasluhu fihi syai'un min hadza. Wahai fulan, ini masjid bukan tanpa yang ente bikin tadi itu. Antum kasih tinggal dia kincing sampai selesai, baru antum kasih tahu baik-baik. Jadi masjid ini tuang, kira-kira gitu ya. Masjid ini tuang ini bukan tanpa ente kincing tadi, semboleh. Ini bukan akan pun tanpa. Innama, tapi masjid ini tempat orang salat, baca Quran, berzikir. Ini tanpa orang mengingat Allah, bukan tanpa yang ente bikin ini. Mengerti? Dia bilang, mengerti ya Rasulullah. Dia dapat tegur tapi dia hati senang ke sing. Dapat tegur tapi hati senang ke sing. Hati senang, Rasulullah tegur baik begitu, subhanallah. Itu dia langsung otomatis angkat tangan di muka Nabi. Dia angkat tangan langsung. Saking senangnya dia ditegur dengan cara kayak begitu.
Dia angkat tangan lalu dia bilang, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja. Dia berdoa gitu, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja. Jangan rahmati selain kami berdua ya Rasulullah. Ya Allah. Serius, ini doanya begitu. Dia bilang begitu, ini bukan tambah-tambah. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja. Jangan rahmati, maksud dia yang di belakang ini jangan. Lalu ini kan reaksi. Ini orang Badui, orang kampung. Ini reaksi apa adanya, bukan reaksi bikin-bikin supaya viral, Ini reaksi apa adanya nih. Lalu apa Rasulullah bilang? Rasulullah bilang, wahai fulan, laqad hajarta wasi'an. Ente berdoa juga salah. Nabi bilang, karena ente telah sempitkan sesuatu yang luas. Allah purahmat itu luas tuang hati jantung. Maksudnya kira-kira Nabi ingin bilang, ente kira Allah purahmat ini 10, bagi 2 5, bagi 10 seorang 1. Nabi Allah purahmat ini sangat luas, bagi per semua orang juga seng habis. Begitu. Nabi kasih tahu dia begitu. Tapi itu semua jadi ilmu buat para sahabat. Pokoknya sahabat kalau Badui semua sudah bilang, alhamdulillah dapat ilmu baru kembali, dapat ilmu baru. Itu di majelis begini nih. Ya? Jadi setelah Nabi keliling Nabi pu istri semua, tanya kabar, antum balik ke masjid untuk bikin majelis ilmu. Terima tamu atau dan lain-lain. Banyak cerita tentang majelis Rasulullah, ya. Beliau terima tamu dan lain-lain. Atau misalnya saat duduk, tadi saya bilang bahwa saat duduk bersama para sahabat, cara Nabi mengajar itu tidak selalu monoton, hanya satu arah. Bisa kayak tadi ada orang datang tanya, atau kadang-kadang Nabi yang tanya. Jadi cara bertanya, tadi betapa ada bikin beberapa pertanyaan ke bapak, itu cara Nabi. Nabi tanya sahabat, baru Nabi mulai ajar dong. Misalnya satu kali duduk dengan sahabat, lalu Nabi bilang begini, wahai sahabatku, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat, Nabi mulai tanya yang itu dulu. Kamu tahu kasih orang bangkrut itu yang bagaimana? Ada yang angkat tangan bilang, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la dinar. Orang bangkrut menurut katong itu yang seng ada fulus, seng ada dinar, seng ada dirham, seng ada uang sama sekali. Baru setelah dapat jawaban itu baru Rasulullah jelaskan. Kata Nabi, bukan. Orang bangkrut itu nanti di akhirat yang datang bawa amal banyak, amal kebaikannya lebih banyak dari amal keburukan. Tapi begitu ditimbang di hadapan Allah, datang orang-orang yang punya hak menuntut di hadapan Allah. Ada yang datang bilang kepada Allah, ya Allah, orang ini dulu ada utang belum bayar. Ana tagih-tagih dia sing bayar, hari ini ana pun kesempatan ana minta. Allah kasih dari kotong pun kebaikan para orang itu sejumlah utang. Ada yang datang lagi, ya Allah, orang ini dulu ana dengar dia cerita ana pun sing baik terus di mana-mana. Ana sing pernah balas, ana dengar, ana terima, tapi hari ini ana minta keadilan engkau. Allah ambil dari kotong pun kebaikan kasih lagi. Ada yang masih datang lagi, ya Allah, dulu dia ana pun pimpinan di tempat kerja, dia zalimi ana kerja dia karena sen suka ana, dia sen pernah kasih ana hak misalnya. Allah ambil, Allah kasih dari ketemu kebaikan pada orang itu terus sampai kebaikan habis. Kebaikan yang tadi banyak itu sudah habis. Keburukan yang sedikit, walaupun sedikit, sekarang keburukan jadi lebih berat. Orang susah datang, masih ada yang datang lagi. Bisa jadi dia datang dan lapor, ya Allah, dulu ketendo beli tanah sama-sama di Kanawa, tanah kosong, sepakat membangun rumah, ketong tetangga, tapi dia bikin pondasi ke muka. Anak ingat tanda patok itu, tapi anak lihat dia kasih pindahkan satu jingkal. Tapi anak saya mau protes. Waktu itu anak saya suka beribu, tapi itu anak hak. Hari ini anak minta, Allah kasih. Dalam hadis Nabi laknat, Nabi melaknat orang-orang yang merubah tanda batas tanah. Itu juga termasuk dosa besar. Sampai ketemu amal habis, amal kebaikan habis, tinggal amal keburukan. Allah mau kasih amal kebaikan buat orang yang bisa lagi. Akhirnya supaya adil Allah ambil orang itu pun keburukan tambah di ketempung
keburukan. Akhirnya karena keburukan lebih berat, Allah perintahkan orang itu untuk dilempar ke api neraka. Nah, kata Nabi, itulah orang yang bangkrut. Bukan yang di dunia sempung uang, bukan. Atau misalnya, saya kasih contoh cara Nabi bertanya. Satu kali Nabi tanya sahabatnya begini, ini Nabi pun cara. Nabi bilang begini, wahai sahabatku, ayyul mali ahabba ilaikum. Wahai sahabatku, harta mana yang paling kalian sukai? Ini pertanyaan beta ke bapak-bapak juga. Nabi tanya sahabat, ayyul mali ahabba ilaikum. Harta mana yang paling kalian sukai? Malukum au malu warithikum. Kalian lebih suka harta yang mana? Harta kalian atau harta ahli waris kalian? Nah, coba jawab. Kalau bapak-bapak jawab itu bagaimana? Pertanyaannya, lebih suka harta kalian, harta bapak-bapak sendiri, atau harta ahli waris? Lebih suka yang mana? Harta sendiri, bukan harta ahli waris. Barang harta sendiri banyak. Kalau harta sendiri sedikit. Oke. Semua sahabat tanya, semua sahabat jawab sama. Maluna ya Rasulullah. Kami lebih suka harta kami ya Rasulullah. Oke, jawabannya sama. Sengaja ada yang salah. Tapi Nabi jelaskan sesuatu yang bisa jadi tidak difahami oleh sahabat. Nabi bilang begini, sekarang beta kasih tahu. Malukum ma qaddamtum wa malu warithikum ma akhartum. Harta kalian yang kalian bilang kalian paling suka itu yang sudah kalian keluarkan, itu harta kalian. Oke? Dan harta ahli waris kalian yang kalian simpan di rekening, itu bukan kalian punya, itu ahli waris punya. Mengerti ke sini? Mengerti? Maksudnya begini. Beta punya uang ada 1 miliar. Tiba-tiba ada kebutuhan teman-teman dari panitia di Masjid Kanawa mau bikin acara datang. Ustaz, bantu ketun dulu, ketun pung dana kali ini kurang. Ini acara besar, mau bikin sumbangan buat anak yatim apa segala macam. Beta cek rekening ini ada 1 miliar. Beta kan, orang kan hitung hidupnya panjang. Beta bilang tuangi, beta bantu tapi saya bisa banyak Beta bantu barang. Taruhlah kalau beta orang baik banget. Ini ukuran orang paling dermawan, dia punya 1 miliar. Panitia untuk urus anak yatim, janda, fakir miskin datang minta uang, kira-kira kalau beta ini orang paling dermawan, beta kasih berapa? 500 apa? 500 juta. Wah, siapa yang bilang ini? Masya Allah, beta rasa sembarani kamu. Beta rasa sembarani. Karena kotong hitung panjang, setan masuk banyak setan. Setan bilang, mungkin ada bisikan. Kasih 500 juta. Setan bilang, ingat mai tua. Ingat anak-anak, dong pun sekolah, ente pun kebutuhan, ada amal baik yang lain, bukan hanya ini. Kan pikiran langsung tek. Kira-kira angka berapa yang masuk akal? 50 juta. Iya, beta rasa 50 juta oke lah. Ini orang paling baik sudah nih. Dia kasih 50 juta. Pak Adeci kira-kira bisa begitu? Maksudnya ukuran ya. Artinya masuk, kalau 50 masuk lah ya. Tapi kalau 500 beta rasa sih mungkin. 500 juta ya, itu berat, beta juga berat. Serius. Kan ketemu kebutuhan banyak. Oke, beta kasih 50. Sudah. Untuk lebih tragis. Taruhlah ini orang baiknya luar biasa, dia kasih 100 juta. Uang keluar 100 juta, masih ada sisa berapa? 900 juta. Kembali ke definisi Nabi tadi. Berarti yang ketumpung harta yang mana? Yang ketumpung harta yang betul menurut Nabi yang mana? 100. Yang 900 siapa punya? Siapa? Ahli waris. Maksudnya, begitu panitia datang, anak kasih 100 juta, sudah kau berjalan hari ini, kebetulan anak hati ada baik. Ambil akang ini, mudah-mudahan Allah terima ini dari jadi anak kebaikan. Kau mempulang tiba-tiba anak porosaki,
Tanpa sebab, anak ini tempat tidur, anak meninggal. Selesai, Ustadz Fahri meninggal. Waktu cerita-cerita di panitia sudah tahu, anak cerita karena dekat dengan dong sudah tahu bahwa anak pun saldo ada 900. Tapi anak sudah meninggal. Yang anak akan nikmati di akhirat berapa? 100. 900 anak nikmati ke sini. Siapa yang nikmati? Ahli waris. Oke. Baik kalau ahli waris baik. Kalau ahli waris manakal? Beta suka bikin contoh tragis begini. Anggaplah tidak ada ahli waris kecuali beta pun maitua sendiri. Misalnya, suseng ada leh. Jadi kira-kira 900 itu beta pun maitua sendiri yang pegang akan sudah. Karena sing ada orang lain. Ini anggap saja nih ya. Jadi maitua pegang 900 juta. Anak sudah meninggal. Panitia waktu pulang dong cerita, sudah dong berkubur anak selesai udah milih, ya Allah kasihannya Ustadz Fahri, antum paling baik. Ya Allah kalau antum ceramah ketum paling senang apa. Cuma antum susah ada. Tapi kau dengar ke sini. Ingat kemarin ketum pilih antum ke sini. Bagaimana? Antum uang masih ada 900. Baru saya nggak ada ahli waris kecuali antum maitua sendiri. Oke. Kalau beta meninggal, beta pun istri harus iddah. Ya, dia tidak boleh menerima lamaran, tidak boleh menikah selama berapa lama? 4 ashhurin wa 10. 4 bulan 10 hari. Dia tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh ada yang lamar, ada yang apa. Tapi begitu lewat 4 bulan 10 hari, su boleh nggak belum? Su boleh. Ada salah satu panitia yang sudah naku akang ini barang. Sorry, ini cerita untuk beta sampai ke ujung ini. Jadi ada panitia ini yang setiap datang, maitua keluar tanya dong kabar bagaimana. Jadi dong perhatikan. Begitu anak saya ada dong bilang, Ustaz saya ada. Kira-kira begitu kan? Lalu ada salah satu yang pemperasaan perbedaan pemaitua. Misalnya, salah ke sing? Sing salah, mana salah di sing ada. Tapi dia boleh lamar. Karena begitu dia pikir-pikir, dia buka-buka buku, dia tanya. Dia dapat tahu, dia sing kasih pertama-tama sing. Dia mesti tunggu 4 bulan 10 hari. Karena sing boleh lamar di masa itu, dia pakai cara lain, dia bikin baik. Suka datang antar apa begitu kan? Datang antar apa? Setiap minggu dia antar gitu. Pas lewat 4 bulan, 10 hari lewat masuk 11 dan seterusnya, dia mulai atur waktu. Mulai atur-atur, ujungnya dia lamar anak pun mantan. Anak sudah meninggal. Salah kasih. Ada panitia yang datang lamar anak pun itu anak sudah meninggal. Salah. Salah kasih. Sing salah. Yang ketong sem boleh lamar kalau suaminya meninggal cuma satu. Siapa? Siapa? Rasulullah saja. Rasulullah meninggal, istrinya itu adalah ummahatul mukminin. Itu haram hukumnya bagi kita untuk menikahi istri Nabi. Tapi selain itu bebas. Oke, akhirnya datang lamar. Itu juga pikir sudah daripada anak sendiri, kasihan ini anak oke main bye-bye misalnya. Lalu karena bilang oke main, itu telepon Ustadz Hatta tanya, Ustadz Hatta beta tanya sedikit juga. Ada anak muda satu datang, dia nama fulan menurut Ustadz dia baik keseng. Ya Allah, itu anak baik betul. Akhirnya Maitua setuju. Maitua tanya keluarga, semua bilang sudah daripada hidup sendiri, Maitua setuju. Akhirnya 2 orang nikah. Ini contoh. Allah panjang umur. Oke, sekarang dengar. Anak pemaksud ada ini cerita. Anak kan meninggal kan? Anak cuma nikmati berapa? 100 juta. Anak main nikah dengan Maitua. Maitua kebetulan baik juga. Alhamdulillah Maitua bilang sudah. Setelah menikah nih, bilang sudah abang. Karena ketun dua sudah menikah. Kasih yang almarhum dulu Ustadz Fahri itu ada kasih tinggal anak 900 juta. Karena abang ini baik dan beta sudah dengar dari Ustadz Hatta abang ini baik, sudah 900 abang kelola akang sudah. Oke. Masuk akal sih? Iya dong.
Ana cerita begini supaya dia lebih masuk akal. Akhirnya laki-laki kelola ini uang 900 juta. Bikin rumah bagus, rumah di atas tuh bagus di Wara lah. Dia kasih super napi di ada rumah kan? Di belakang tuh kan pemandangan bagus. Allah, dia bilang Ustaz Fahri rumah bagus sudah. Tapi dia pun plafon semulai rusak, perbaiki plafon, bikin kolam renang, beli mobil baru. 2 orang hidup senang. Ada yang salah? Saya ada yang salah. Yang salah adalah, tahu yang salah di mana? Andaikan Allah atas kuasanya izinkan saya dikubur untuk bisa lihat 2 orang ini, mengerti sih? Anda kan semua meninggal, sudah di kuburan ini, kan saya bisa tahu lah di dunia ini bagaimana. Tapi kalau Allah izinkan, Anda bisa lihat yang terjadi di dunia. Anda lihat anak pun mai tua berjalan dengan anak oke main jadi suami istri, dong kelola anak pun 900 juta yang Anda cari setengah mati. Don 2 barnang-barnang di kolam renang, dong berjalan dengan oto, dong pi makan dong sanang-sanang. Perasaan bagaimana? Iya gak? Sakitnya itu bagaimana coba? Sakit banget gak? Demi Allah sakit betul, sakit. Coba bayangkan, ini anak yang mencari, anak yang setengah mati kumpul uang ini. Yang nikmati siapa? Anak oke main. Betul tak? Betul keseng? Itu yang Nabi maksud tadi. Nabi bilang malukum ma qaddamtum wa malu warithikum ma akhartum. Harta yang ente punya yang betul, yang ente suka keluar, itu yang ente nikmati. Kau tahu itu meninggal kapan? Tapi yang ente simpan banyak-banyak di rekening, itu bukan ente punya, itu ahli warismu. itu contoh. Jadi setelah dengar ini, masih mau simpan di rekening banyak-banyak. Pak Deji, ini penting. Kau tahu mesti sebut kayak yang memang pegang banyak. Maksudnya hati-hati. Kalau kayak begitu kejadian, kau tahu rugi keseng. Rugi. Kau tahu tikang kepala sengsara setengah mati mencari baru orang lain ya. Makanya jangan. Ini subala jarakan sekali tahu. Jadi jangan. Jadi Nabi cerita dengan sahabat ya. Itu cara beliau ngobrol dengan mereka. Sampai kemudian sebentar. Oke. Sampai tiba waktu duha. Matahari kan terbit, sudah cerita tadi semua kan, sampai tiba waktu duha. Begitu masuk waktu duha, Nabi ke rumah salah satu istrinya. Biasanya yang Nabi datangi itu istri yang punya jatah hari itu. Nah, Nabi biasa sholat duha di situ. Sholat duha di rumah salah satu istrinya. Nah, di rumah Nabi saat bersama dengan istrinya, itu saatnya Nabi bercengkrama dengan istrinya, ngobrol lebih. Ini bukan ngobrol bangun tidur deng, mau tidur seng. Ini ngobrol saat sadar, cerita. Kau tahu baca sejarah Nabi itu kan, Nabi suka perbaiki antum pun pakaian sendiri kalau sobek, antum pun sandal, antua sepatu, antum perbaiki sendiri. Memang luar biasa Nabi ini, masya Allah. Lalu bicara dengan maitua itu dengan cara yang bagus, bercanda, apa macam-macam lah. Gitu. Di samping itu, di waktu seperti itu Nabi juga biasa didatangi oleh wanita-wanita yang ingin menanyakan kepada Nabi pertanyaan yang malu ditanyakan di depan umum. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan khusus. Misalnya ada sahabat wanita yang tanya, ya Rasulullah, apakah ada kan ceritanya ini selalu yang mimpi basah ini laki-laki.
Apakah perempuan juga mimpi basah ke seng? Misalnya kayak begitu. Nah, yang model begitu dong seng enak tanya di depan umum. Nanti begitu Nabi sudah di rumah dengan istrinya baru dong datang ke situ tanya. Misalnya kayak begitu, ya. Itu di rumah. Lalu setelah sholat duha, beliau satu hal yang biasa beliau lakukan juga adalah beliau qailulah. Qailulah tahu ya? Tidur menjelang zuhur. Qailulah itu. Nabi bilang aqilu fa inna syaitana la yaqil. Nabi bilang sebaiknya kalian tidur qailulah. Karena setan biasanya tidak tidur qailulah. Qailulah itu waktu di antara setelah duha sampai sebelum zuhur. Itu waktu Nabi biasa tidur di waktu itu. Sebentar, saya ada bikin catatan cuman dia agak acak. Adik. Oke. Setelah itu tiba waktu zuhur. Kan tidur ya. Sampai menjelang zuhur. Kalau Nabi sedang tidur, Nabi akan terbangun dengan suara azan lagi. Nah, tiba sholat zuhur, Nabi juga sama. Biasa Nabi sholat ada qabliyah dan ba'diyah. Ini kan ada yang namanya qabliyah dan ba'diyah yang muakkad ada yang tidak, ya. Nabi semua Nabi bikin. Tapi yang Nabi tekankan kepada ketong itu hanya beberapa yang itu penting. Maka yang bukan muakkad juga Nabi lakukan semua. Misalnya sebelum zuhur beliau sholat qabliyah 4 rakaat di rumah. Baru beliau ke masjid. Lalu kadang-kadang beliau ke masjid, sahabat kaget. Beliau bisa saja ada situasi sambil jadi imam, beliau bawa cucunya, megang Hasan, megang Husain, salah satu cucunya misalnya, beliau pegang sambil sholat. Itu. Kadang-kadang beliau taruh di lehernya atau bergelantungan beliau sholat. Beliau pegang juga cucunya. Nanti begitu beliau mau bergerak ruku atau sujud, beliau taruh itu cucunya, baru beliau ruku, beliau sujud. Satu kali beliau sujud lama. Sudah takbir untuk sujud, Allahu Akbar, Rasulullah sujud. Sahabat tunggu Rasulullah lama baru bangun. Ternyata ini anak kecil ada naik di Rasulullah punggung. Ada bermain, Rasulullah tak mau bangun. Karena takut bangun dia. Ini Rasulullah sujud lama, sahabat di belakang sembrani bangun. Sampai Rasulullah bilang Allahu Akbar baru dong bangun. Seng ada yang ngintip-ngintip atau apa seng. Semua tunggu saja. Lama seng ada yang bangun. Sampai ada sahabat yang bilang, "Ketum pikir jangan-jangan ini ada wahyu datang kah? Apakah?" Selesai sholat sahabat tanya, karena tadi ada satu sujud Rasulullah lama betul. "Ya Rasulullah, tadi ada apa? Apakah ada sesuatu?" Rasulullah bilang, "Seng. Tadi ini kecil, cucu ini ada naik di punggung. Beta seng mau bangun karena seng mau bikin dia tak ganggu. Kasih sampai dia selesai bermain baru beta bangun." Maksudnya itu terjadi. Ini Rasulullah. Itu sholat berjamaah, sholat wajib, biasa saja. Profil Nabi SAW. Sebentar, ini ada urutan yang Oke. Setelah itu, setelah sholat zuhur, kadang-kadang saya tadi bilang, waktu di mana Nabi bicara dengan sahabat paling bagus itu waktu setelah subuh. Nah, waktu kedua yang Nabi sering bicara dengan sahabat itu setelah zuhur. Ini waktu yang mungkin sesuai dengan kondisi masa itu, di mana Nabi lihat ini sahabat semua sangat concern. Sekali lagi ini karena situasi masa itu yang begitu. Kalau sekarang orang kerja sampai jam 4 pasti susah, ya kan? Gitu. Artinya Nabi selalu pilih waktu di mana orang dalam kondisi siap. Habis zuhur juga begitu. Kalau ada kejadian penting yang Nabi mesti sampaikan, Nabi biasa kumpul sahabat, Nabi bicara di waktu itu. Ada satu kejadian, teman-teman ingat kejadian itu?
Ada sahabat, 3 sahabat yang datang ke rumah Nabi kan? Ingat ya? Ada 3 sahabat satu hari, yang tadi beta cerita di awal. Dia bilang, cokotong pi di Nabi pung rumah, kotong tanya kepada Bunda Aisyah, Ummul Mukminin. Nabi di rumah itu ibadah kayak bagaimana? Supaya kotong tahu yang betul bagaimana begitu. Akhirnya dong pi. Dong peniat ingin teladani Nabi. Sampai ke Nabi pung rumah, ucapkan salam Bunda Ummul Mukminin Aisyah yang jawab. Lalu mereka nanya, ya Ummul Mukminin, Nabi kalau di rumah ini bagaimana? Antua ibadah bagaimana? Lalu Bunda Aisyah jawab, oh Nabi kalau di rumah begini. Bunda jawab biasa. Nabi kalau bangun malam, Nabi tidur sebelum subuh. Nabi puasa, tapi kalau sore Nabi buka puasa juga kalau Nabi sedang puasa. Dan Nabi bergaul sama kita sebagai istrinya seperti layaknya kalian semua. Laki-laki bergaul dengan istrinya. Lalu setelah mendengar itu, ka'annahum takalluha. 3 sahabat ini diskusi di samping dinding kamar Nabi. Ka'annahum takalluha. Mereka bertiga merasa, kok kayaknya tidak seperti ekspektasi kita. Dugaan mereka Nabi di rumah ini pasti Masya Allah sudah. Tapi istrinya bilang, Nabi sembahyang malam betul, tapi pagi-pagi sebelum subuh Nabi tidur sedikit. Nabi ada puasa kalau Nabi mau puasa, tapi kalau sore tetap Nabi buka dendeng ketong. Nabi bergaul dengan ketong seperti layaknya suami ke seorang istri. Don 3 seng puas. Lalu akhirnya don 3 bicara di samping rumah. Ketong kan mau ikut Nabi, tapi ketong mesti pikir-pikir kalau dengar begini. Karena yang Bunda Ummul Mukminin Aisyah cerita ini kayaknya biasa saja. Tapi Nabi itu pasti masuk surga. Sementara katong belum. Lalu jangan ikut antua. Ini nanti cerita. Jangan ikut antua. Maksudnya bikin lebih. Antua bikin begitu karena antua so aman di surga. Katong belum. Katong bikin lebih. Iya. Lalu don 3 sepakat kalau begitu, ini kan ketong mau tambah amal. Jangan ketong sama, satu orang pilih satu amal. Lalu yang satu bilang, sudah kalau gitu anak mau sembahyang malam tapi anak saya mau tidur. Kalau Nabi sembahyang malam nanti Nabi tidur sebelum subuh. Yang satu orang ini bilang, anak mau sembahyang malam tapi anak saya mau tidur supaya lebih dari Nabi. Yang kedua bilang, ente pilih sembahyang, kalau gitu anak puasa. Nabi puasa sore buka, anak mau puasa tapi saya mau buka sore-sore. Anak tambah dulu. Sampai anak pun mampu sampai berapa? Dia pikir pahala lebih banyak. Lalu yang ketiga bilang, ente su pilih puasa, ente pilih sembahyang, anak mau pilih apa? Anak mau pilih zakat, sedekah, uang sing ada. Dia pikir-pikir, sudah kalau gitu anak jangan kawin lagi. Dia pun pilihan adalah saya mau kawin. Karena Nabi kawin. Dia bilang supaya lebih dari Nabi, lebih jangan anak kawin supaya anak ibadah terus yang lain. Oke. Kalau kau bicara dari niat, kira-kira 3 sahabat ini punya niat baik ke sini. Dari niat baik. Apa niat baik? Dong pengen amal banyak. Niatnya oke. Nabi pulang. Assalamualaikum sampai di rumah. Bunda Aisyah jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bunda cerita, ya Rasulullah, wahai suamiku tadi ada 3 sahabat yang datang tanya. Dong bicara begini. Waktu dong bicara di samping itu, Bunda dapat dengar semua. Bunda Ummul Mukminin cerita semua. 3 orang ini bicara begini lengkap. Siapa itu? Bunda cerita A, B, C. Besok Nabi kumpulin semua. Kira-kira kumpulnya itu setelah zuhur. Karena ini biasa Nabi khutbah atau pidato waktunya. Jadi begitu kumpul lalu Nabi mulai bicara. Nabi berdiri, Nabi mulai buka khutbah dan Nabi mulai bilang, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Ada apa dengan 3 orang di antara kalian kemarin datang di beta rumah? Nabi tegur dong, tapi Nabi sing sebut siapa-siapa. Padahal Nabi tahu ini siapa-siapa. Ada apa dengan 3 orang di antara kalian kemarin datang di beta rumah tanya tentang beta pung ibadah di rumah? Lalu dong 3 bicara di samping rumah begini. 3 orang tak kejauh kesing. Kalau dong duduk jauh-jauh saya nggak apa-apa, tapi beta bayangkan kalau dong ada duduk baku dekat, pasti 3 orang baku kore rame, ya kan?
Begitu Nabi bilang ada 3 orang datang, kalau dong 3 dulu baku dekat pasti sudah pegang tangan sudah. Satu kori satu, tenang sudah dengar dulu kira-kira. Nabi mulai bilang, amma ana fa'atqakum wa akhsyakum lillah. Ketahuilah wahai sahabatku, akulah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang suka puji Nabi pudiri. Tapi di momentum ini Nabi mesti bilang begini supaya dong mengerti. Nabi bilang, saya adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya sholat malam, saya tidur sebelum subuh. Jadi Nabi bangun malam, sholat, tapi sebelum subuh Nabi tidur. Yang tadi bilang sambayang, yang tadi rencana mau sambayang sen tidur itu dapat kore dari yang 2 kira-kira. Kalau yang 3 dulu baku dekat kan? Apalagi ada di Masjid Al-Kafsah itu pasti baku kore sudah, kira-kira begitu, baku cubi lah. Wa asumu wa uftir. Kalau saya puasa, tetap saya buka waktu maghrib. Yang tadi dapat kore dia kore tamang lah. Ente yang puasa, ente dapat ente satu-satu dapat salah. Dan yang ketiga kata Nabi, wa atazawwajun nisa. Dan saya juga menikah, bahkan bukan dengan satu tapi dengan banyak. Wa atazawwajun nisa. Yang 2 tadi kore yang bilang saya mau kawin sama sekali. Baru Nabi bilang terakhir, faman ragiba an sunnati falaisa minni. Yang tidak suka sunnahku, yang tidak mau mengikuti contohku, tidak mau mengikuti teladanku, maka dia bukan umatku. Ya Allah, 3 stres. Itu waktunya kelihatannya terjadi setelah zuhur. Itu kebiasaan Nabi khutbah untuk mengingatkan para. Kalau tadi 3 orang itu ketong misalnya, selesai bubar itu pasti ketong 3 baku janji sendiri. Pulang baku janji baru ketong baku kasalah di rumah, stop. Jangan lanjut ketong perencana, sunnah Nabi setagore ya, boleh. Gitu. Setelah Nabi, kalau ada khutbah Nabi khutbah, kalau tidak ada ya tidak. Nabi sholat ba'diyah di rumah juga, sama kebiasaan Nabi ya, sholat ba'diyah di rumah. Nah setelah zuhur Nabi punya kebiasaan, kadang-kadang beliau duduk dengan sahabat-sahabat yang beliau anggap penting untuk beliau ajak bicara. Beliau panggil khusus untuk ngobrol, atau beliau menyelesaikan urusan umat Islam yang lain. Ada yang butuh bantuan dari antua beri bantuan, dan itu sering terjadi. Atau betul lupa kasih halaman, jadi akan agak acak adik. Sabar, betul ya, akan pelan-pelan. Oke. Setelah itu kita masuk waktu asar. Oke. Waktu asar sama, beliau akan ke masjid untuk sholat jamaah. Beliau jadi imam. Ba'diyah dan qabliyah dan ba'diyah tadi kita sudah jelaskan selalu ya. Kalau ada beliau lakukan di rumah. Nah, saya kasih tahu tadi tentang 3 waktu Nabi ngobrol. 3 waktu Nabi bagi. Jadi waktu di mana Nabi sering ngobrol dengan para sahabat itu adalah waktu setelah subuh dan setelah zuhur. Waktu setelah asar atau setelah isya itu Nabi ngobrol tapi jarang. Yang paling sering setelah subuh dan setelah zuhur. Setelah asar dan setelah isya itu jarang. Oke? Tapi yang Nabi hampir tidak ngobrol dengan sahabat itu adalah setelah maghrib. Karena biasanya habis maghrib Nabi langsung pulang untuk makan di rumah dengan istrinya. Itu kebiasaan Nabi ya. Saya bilang kebiasaan ini bukan berarti harus kita ikuti persis, ya. Karena kadang-kadang kebiasaan ini terkait dengan situasi masa itu. Gitu. Tapi yang penting kita tahu bahwa dalam keseharian seperti ini loh yang Nabi lakukan. Setelah asar Nabi kembali mengunjungi istri-istrinya. Jadi 2 kali nih.
1 tadi pagi, sekarang setelah asar Nabi keliling lagi semua istrinya. Jadi satu hari Nabi dikeliling dua kali. Nabi cek dompung situasi. Nanti terakhir Nabi akan bertahan di rumah istri yang punya jatah hari itu. Di situ Nabi lama. Dan nanti malam Nabi akan kembali lagi ke situ. Nah, di waktu itu, di setelah asar itu, Nabi kadang-kadang diskusi ilmu dengan Nabi pun istri. Jadi dengan istri-istri beliau ini bukan sekedar obrolan suami istri. Nabi kadang-kadang bicara ilmu juga dengan istrinya. Itu sebabnya di antara istri Nabi yang paling berilmu, itu ulama sepakat, yang paling berilmu siapa? Aisyah. Yang paling berilmu Aisyah. Tapi kalau yang Nabi paling sayang, Khadijah. Itu yang debat lagi. Nabi sayang semua, tapi yang Nabi paling sayang Khadijah. Tapi yang paling pintar, paling punya ilmu, paling faqih, Aisyah. Nabi sayang Khadijah itu Nabi sering tutup. Kan kita dengar cerita, Aisyah sering cemburu karena Nabi sebut Khadijah terus-terus. Sampai satu kali Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah berikan kepadamu wanita yang lebih baik?" Maksudnya Aisyah sendiri. Dia perawan, cantik, pintar. Bukankah Allah telah gantikan kepadamu wanita yang lebih baik dari yang itu? Rasulullah jawab dengan tegas. Rasulullah bilang, "Wahai Aisyah, ma abdalanillahu khairan minha." Allah tidak pernah ganti kepadaku seorang wanita pun lebih baik dari Khadijah. Itu Rasulullah jawab pada Aisyah langsung. Tapi Rasulullah jelaskan 3 alasan kenapa Rasulullah bilang Allah tidak gantikan kepada beliau wanita yang lebih baik dari Khadijah, dengan 3 alasan yang tidak bisa dibantah oleh Aisyah. Kan Aisyah sih bisa bikin akal. Karena ruang dan waktu. Pertama kata Rasulullah, Khadijah itu beriman kepadaku di saat semua orang kufur kepadaku dan tidak percaya padaku. Siapa manusia yang pertama beriman kepada Rasulullah? Siapa manusia yang pertama beriman kepada Rasulullah? Kalau pertanyaan perempuan siapa yang pertama beriman kepada Rasulullah, jawabannya Khadijah. Kalau pertanyaannya siapa manusia yang pertama kali beriman kepada Rasulullah? Salah, bukan Abu Bakar. Siapa? Siapa? Enggak. Kalau pertanyaannya siapa wanita yang pertama kali beriman, Khadijah. Kalau pertanyaannya siapa manusia yang pertama kali beriman, Khadijah juga. Bapak-bapak ini saya mau akui perempuan. Manusia yang pertama kali beriman itu perempuan, Khadijah. Tapi kalau pertanyaannya siapa laki-laki yang pertama kali beriman, baru Abu Bakar. Siapa anak muda yang pertama kali beriman, baru Ali. Tapi siapa manusia yang pertama beriman? Khadijah. Jadi saya nggak usah pakai tanya perempuan, tanya siapa manusia pertama, jawabannya Khadijah. Karena begitu terima wahyu Nabi pulang kan cerita dengan Khadijah, ya kan? Khadijah sedang ragu, Khadijah langsung beriman kepada Nabi SAW. Makanya Nabi bilang kepada Aisyah, Allah ganti perbeta perempuan lebih baik dari Khadijah, karena dia yang pertama beriman di saat orang-orang yang mau beriman. Waktu Nabi sebut alasan ini, Khadijah, Aisyah bisa protes ke sini. Aisyah belum ada, iya kan? Yang kedua, Khadijah berkorban dengan hartanya di saat semua orang tidak ada yang mau sumbang apapun dan bantu aku dengan hartanya untuk dakwah. Khadijah kasih hartanya, betul kan? Aisyah bisa protes? Bisa, Aisyah bisa terima. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, Allah kasih saya anak cuma dari Khadijah. Yang lain Allah sing kasih beta anak dari yang lain. Betul ke sing? Rasulullah punya anak cuma dari bunda Khadijah, dari Aisyah sing ada, dari yang lain-lain sing ada. Ada satu tapi meninggal, yaitu Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, tapi meninggal. Masih kecil sudah meninggal. Jadi anak-anak Rasulullah yang sempat sampai dewasa itu semua dari bunda
Khadijah. Maka kalau ketong bilang, kalau ditanya siapa istri yang Rasulullah paling cintai, jawabannya Khadijah. Bapak Ibu, Khadijah itu belum meninggal, Allah suruh kirim Jibril kasih tahu pada Rasulullah. Jadi satu kali Jibril datang kepada Rasul. Begitu Jibril duduk dengan Rasulullah, Khadijah di belakang. Lalu Jibril bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kasih tahu kepada Khadijah, Allah titip salam buat dia. Dan saya juga Jibril titip salam buat dia. Kasih tahu buat dia, Allah sudah siapkan bagi dia rumah di surga yang terbuat dari permata, berlian untuk Khadijah." Khadijah itu luar biasa. Nanti satu kali ketemu cerita lagi tentang Khadijah. Balik lagi, jadi Rasulullah SAW tadi di mana kita ya? Habis asar. Kunjungi istrinya, setelah itu beliau akan berhenti di tempat di mana istri yang punya jatah. Nah, kadang-kadang beliau diskusi ilmiah, beta bilang tadi. Jadi di rumah tangga Nabi itu bukan hanya cerita suami istri, tapi ada bicara ilmu juga. Gitu kan? Oke. Setelah itu kita pindah ke waktu maghrib. Nah, nanti di waktu maghrib sama juga. Qabliyah ba'diyah, ketong sudah pasti Nabi bikin di rumah. Salat maghrib bersama sahabat. Setelah itu beliau pulang. Setiap salat maghrib beliau sendiri cerita deng sahabat. Habis sampai antua pulang, makan bersama istrinya. Gitu. Jadi di rumah beliau makan, lalu beliau pesan perkatong semua. Ada satu kebiasaan Nabi dan juga itu jadi kebiasaan sahabat. Dong kalau makan suka sendiri. Kadang-kadang dong butuh panggil orang untuk bertamang makan. Gitu. Maka Nabi pesan kalau ketemu makanan cukup untuk 2 orang, cari 1 orang tambah. Maksudnya ajak orang lain makan. Kalau makanan cukup per 3 orang, ajak 1 lagi. Insya Allah itu cukup buat 4 orang. Nabi makan bersama istrinya. Setelah maghrib, lalu setelah itu waktu isya sama seperti sebelumnya. Qabliyah ba'diyah di rumah, Nabi ke masjid solat isya. Nah, setelah solat isya, Nabi juga jarang sekali ngobrol dengan sahabat, bikin majelis itu setelah isya jarang. Tapi bukan berarti Nabi tidak ngobrol. Kadang-kadang Nabi ngobrolnya khusus. Nabi panggil Abu Bakar dan Umar untuk bicara, atau Nabi ke rumah Abu Bakar untuk cerita satu masalah, atau Nabi mengunjungi keluarga setelah isya. Nah, kebiasaan mengunjungi keluarga itu juga yang saya sering kasih ingat, itu penting. Jangan tunggu lebaran, bulan puasa baru ketong silaturahim, jangan. Ya, waktu-waktu lain juga waktu yang bagus untuk tetap jaga silaturahim. Setelah ngobrol, yang penting saja beliau lakukan. Kalau tidak ada lagi yang penting, beliau suka ngobrol yang tidak ada arti setelah isya. Itu waktu yang beliau suka ketemu bicara kalau yang ada yang penting. Lebih baik tidur cepat supaya bangun malam. Nah, kalau tidak ada lagi yang penting, beliau kembali ke rumah dan tidur. Dan kebiasaan beliau kalau mau tidur sama nih. Ini catatan lagi. Kalau malam beliau mau tidur, satu kebiasaan beliau adalah ngobrol lagi sama istrinya. Jadi sebelum tidur beliau tanggalkan pakaian. Jadi beliau sembah pakai kayak pakai orang keluar rumah lah tidur yang pakaian beliau juga ringankan pakaian. Artinya pakaian yang berat-berat beliau lepas, tinggal yang ringan beliau tidur. Lalu biasa beliau memulai tidur dengan menghadap ke kanan. Beliau suka taruh tangan di bawah pipi. Lalu setelah dalam posisi begitu, beliau sambil menjelang tidur beliau bercerita dengan istri, cerita. Jadi ternyata bercerita sebelum tidur itu juga bagus. Saya usah cerita banyak-banyak, cerita kecil-kecil saja begitu, tapi itu sesuatu yang sangat luar biasa buat ketemu pasangan, buat istri. Memulainya saja begini, bukan berarti sampai pagi mesti begini terus. Memulai saja begitu, nanti habis itu ketemu tak balik kiri, tak balik kanan, itu bebas. Jangan tak kau bangun malam balik kembali ke kanan lah, yang penting mulai saja begitu, ya. Karena ketemu pun tubuh juga butuh berbalik ke kiri ke kanan supaya seimbang, gitu ya. Tapi memulai, Nabi sukanya selalu menghadap ke kanan, taruh tangan di bawah pipi, begitu. Sampai beliau bangun lagi di tengah
malam. Nah, beliau bangun lagi di tengah malam. Setelah lewat separuh malam, beliau bangun lagi malam, beliau sholat malam lagi. Tapi sebelum subuh beliau tidur lagi. Sholat malam beliau paling banyak, kalau beliau sholat malam paling banyak itu 13 rakaat. Itu sudah masuk dengan sholat witir. Tapi kalau kotong pakai yang ringan-ringan dulu. Jangan habis ini pulang lah, praktek semua lengkap. Pulang rekening kasih habis. Jangan. Pulang Ustadz bilang tadi sholat 13 rakaat, malam ini langsung balat 13. Jangan, palang-palang. Khairul a'mal adwamuhu wa inqal. Amal yang paling baik adalah yang kontinu, walaupun yang belum biasa bangun malam, beta saran mulai 21 dulu. Bangun malam, sholat 2 rakaat, witir sah. Karena witir paling sedikit itu sah. Satu, boleh witir 1 rakaat boleh. Untuk memulai itu dulu, supaya saya ngerasa berat. Habis sholat malam 2 rakaat, 1 witir, mulai dengan sedikit dulu, ya kan, supaya bisa continue. Habis witir selesai, zikir sedikit. Mungkin istighfar yang belum sempat 100 kali. Nabi 1 hari 1 malam istighfar kadang-kadang 70 kali, kadang-kadang 100 kali. Istighfar, berdoa, berzikir apa. Lalu kalau sulala tidur. Kalau sudah terbiasa baru mau tambah-tambah. Tapi yang pukul langsung berat, saya boleh. Pelan-pelan begitu supaya terbiasa dan ketong biasa. Tidur sebelum subuh. Ya kira-kira dalam hadis disebutkan itu 1/6 malam. Nanti dong hitung bagi-bagi lah. 1/6 malam. Kira-kira kalau 1/6 malam itu 2, 4, 6, 8. Kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam lah. Sebelum subuh itu antua tidur lagi. Supaya bangun subuh segar. Gitu ya. Nah, jadi antua habis sholat malam tidur sebentar, lalu nanti antua kaget bangun lagi saat mendengar azan Bilal, iya azan subuh. Lengkap sudah kurang lebih apa yang Nabi lakukan dalam sehari semalam, dalam 24 jam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, Bapak Ibu bisa bikin kesimpulan sendiri tentang cerita ini. Ketun dengar 24 jam Nabi ini, apa yang bisa ketun bayangkan? Ada sesuatu yang dahsyat sekali enggak? Yang dahsyat sekali ada enggak? Atau sebenarnya sesuatu yang normal aja? Normal aja, iya kan? Cuma kalau Bapak Ibu perhatikan, Nabi lakukan semua ini dengan sangat santai, menikmati, istiqomah betul. Seng kayak orang tergesa-gesa, seng ada. Semua itu Nabi lakukan dengan sangat tenang, rapi, begitu kan? Pagi pi di Maitua semua rapi. Sehingga Maitua bukan berarti Nabi punya istri-istri yang ada yang protes, ada kadang-kadang. Tapi biasa Nabi selesaikan juga baik-baik. Nabi lakukan dengan tenang. Satu hal yang penting juga adalah ketong mohon maaf. Ketong pu orang tua, ketong dekat dengan orang tua. Tapi siapa yang tahu dia pun bapa? Kalau ketong bicara laki-laki. Siapa yang tahu dia pun bapa pun 24 jam secara detail? Ada enggak? Seperti ketong tahu Nabi pun 24 jam secara detail. Ada yang tahu dia pun bapa detail 24 jam tahu betul ke sing? Sing mungkin karena minimal bapak masuk kamar susah tahu lagi. Iya kan? Bapak kalau rumah juga ketong sen tahu. Nabi satu-satunya manusia yang sejarah hidupnya itu sangat transparan. Itu detil-detil semua diriwayatkan oleh sahabat perketung semua. Betul ke sing? Sing ada satu manusia yang sejarahnya selengkap Nabi. Ketum bisa tahu Nabi 24 jam model begini, kira-kira bayangkan. Sampai bagaimana Nabi dekati istri saja ketum tahu. Bunda Aisyah pernah bilang, karena ada orang bingung, Rasulullah kalau dekati istri saat mereka sedang haid itu bagaimana? Dong pengen tahu juga. Akhirnya Aisyah cerita. Bunda Aisyah bilang begini, kalau kami sedang haid, lalu Rasulullah pengen dekati kami, beliau kasih kami kain satu untuk kami tutupi pada kehormatan kami, tempat keluar haid. Oke?
kami tutupi tempat keluar haid dengan kain, lalu Rasulullah mendekati kami dan bercengkrama dengan kami sama seperti bercengkrama dengan kami saat tidak sedang haid, kecuali di tempat yang haid saja. Sampai kayak begitu, kotong tahu. Coba bagian mana dari kehidupan Rasulullah yang kotong ingin tahu? Ya kan? Karena Rasulullah teladan, kudwah. Kalau kotong dengar manusia lain pun sejarah hidup, beta rasa sebagiannya itu ada fabrikasi. Maksudnya ada karang-karang juga supaya dia rapi kan, apalagi dia tokoh, ditulis sejarah hidupnya. Tapi Nabi SAW sejarah hidupnya apa adanya, dan semua bisa kita jadikan sebagai contoh, sebagai teladan dalam kehidupan kita. Satu lagi, hampir tidak ada bagian dari hidup Nabi SAW yang tidak punya makna. Bukan berarti Nabi tidak bercanda. Bercanda itu juga sesuatu yang dibolehkan. Nabi sering bercanda dengan sahabat. Nabi ketawa ketiwi dengan sahabat. Misalnya, saya tutup dengan ini. Satu hari Nabi pernah tanya sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang paling terakhir masuk surga?" Sahabat semua bagaimana mau tahu siapa yang paling terakhir masuk surga? Rasulullah tanya supaya dong terpancing. Akhirnya Rasulullah cerita. Jadi ada satu orang, kata Nabi, di akhirat nanti dia masuk neraka dulu. Lalu yang ada di neraka ini nanti kan, bapak-bapak, ketong nanti di akhirat ada yang langsung masuk surga. Mudah-mudahan ketong semua langsung masuk surga. Ada yang Allah ingin dia singgah di neraka dulu. Allah siksa dulu dengan keadilan Allah, baru nanti dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga selama mereka masih punya tauhid, masih punya kalimat la ilaha illallah. Lalu orang-orang dikeluarkanlah dari neraka satu persatu, kelompok per kelompok. Ada satu orang ini dia tunggu terlalu lama sampai dia supastiu. Ini semua suka keluar, dia sendiri belum. Dia rasa bahwa saya ini beriman, saya tidak syirik, saya yakin saya keluar juga. Tapi kenapa semua suka keluar, dia belum. Terakhir juga dia dapat panggil, pengumuman dia pun nama, dia keluar. Begitu dikeluarkan dari neraka, kata Rasulullah, Allah perintahkan dia masuk surga. Idhab fadkhulil jannah. Ini hadis sahih dalam Bukhari. Dia pergi ke surga, jadi sudah keluar dari neraka, lalu dia jalan ke surga. Belum sampai di surga dia balik. Dia balik kepada Allah, langsung dia bilang, "Ay Rabb, wajadtuha mal'a." Ya Allah, saya sudah ke sana tadi, saya sudah ke surga, tapi saya lihat surga sepenuh. Ay Rabb, wajadtuha mal'a. Ya Allah, saya lihat surga sepenuh. Ini kira-kira ini Allah suruh masuk pasti ada tambah. Allah bilang balik, pergi lagi, masuk. Dia pergi lagi, balik lagi, 2 kali bolak-balik. Ay Rabb, wajadtuha mal'a. Ya Allah, surga sepenuh. Beta coba pikir-pikir akan bapak-bapak, kira-kira begini logikanya. Ini orang kan di neraka dulu. Jadi waktu di neraka dia lihat ini yang keluar ini sejutaan orang. Yang keluar kira-kira begitu ya. Bahkan mungkin biliar, wallahu a'lam bishawab. Dia pun dalam hati ini, semua masuk baru anak belum ini kira-kira. Dia pun jiwa bilang begitu. Aduh, anak saya dapat tambah sudah kira-kira begitu. Jadi begitu dia dapat panggil terakhir, dia berjalan dengan semangat model begitu. Jadi belum sampai lagi kira-kira kayak Fata Morgana begitu. Dia belum sampai, dia bilang, aduh balik. Sampai begitu balik ketiga. Waktu balik ketiga dia bilang pada Allah begini, "Ya Rabb, ya Allah, atadhaku minni wa antal malik?" Apakah engkau ya Allah ingin bercanda denganku? Engkau ini maharaja, al-malik. Saya lihat supono. Allah bilang, ini terakhir. Pergi kau, jangan balik. Masuk ke surga, idhab fadkhulil jannah fa inna laka fiha mithla dunya wa asyrata amsalihha. Ini terakhir. Jangan balik, Allah bilang. Pergi sembole balik, ente putampa di surga itu seluas dunia dan 10 kali lipat dunia. Ini hadis sahih. Jadi orang yang paling akhir masuk surga,
Dia pun tambah di surga itu kayak dunia dan 10 kali lipat Bawa pengen di surga dapat tanpa begitu? Ambu ya? Pengen besar begitu kah seng juga? Hah? Terlalu besar. Yang penting masuk. Dunia dan 10 kali lipat dunia. Ya Allah, ketong ini kira-kira di ketong pun pikiran. Yang penting tak colo dalam surga secukup. Dapat 1 kapling secukup. Ini 1 dunia dan 10 kali lipat dunia. Begitu Rasulullah bilang begitu, ada sahabat angkat tangan di belakang. Rasulullah bingung, ini maksudnya apa? Rasulullah, ada apa? Dia bilang, ya Rasulullah, saya tahu orang itu siapa. Ini sahabat angkat tangan. Ya Rasulullah, saya tahu orang itu siapa itu. Rasulullah kaget. Rasulullah menjelaskan siapa ini, sahabat bilang saya tahu itu siapa. Rasulullah bilang siapa? Yang angkat tangan ini orang Makkah. Dia bilang, ya Rasulullah, itu pasti orang Madinah. Oh sing, beta salah, maaf, bukan. Ini beta sudah bicara tak ke ruang, salah masuk. Ada satu kejadian lain, ujungnya begitu. Kalau tadi itu begitu aja sudah selesai. Ada satu kejadian terakhir, Rasulullah bilang begini, manusia itu sempurna puas dengan apa yang dia dapat. Rasulullah bilang, ada satu orang begitu masuk surga, dia bilang pada Allah begini, ay Rabb, i'dzan li fiz zara'. Ya Allah, izinkan saya bertanam. Dia minta izin dalam surga bertanam. Allah bilang, hei, di surga ini sudah ada semua. Ini mau bertanam berapa? Dia bilang, ya Allah, anak senang, anak suka bertanam. Allah bilang, silakan. Allah kasih izin. Dia cari benih, dia tanam benih itu di surga. Itu dalam hadis, begitu dia tanam, benih itu tumbuh seketika, kejar-kejaran dengan dia punya kedipan mata. Cepat, tumbuh langsung berbuah saat itu juga. Oke? Lalu Rasulullah bilang, memang manusia sempurna puas. Dia suka bertanam, dia mau bertanam di lalu ada sahabat yang angkat tangan tadi, beta salah. Ada sahabat angkat tangan, terus Rasulullah bilang, kenapa? Dia bilang, beta tahu itu siapa. Rasulullah bilang, siapa? Itu pasti orang Madinah. Barang kotong di Makkah yang bertanam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu kurang lebih cerita tentang kehidupan Nabi. 24 jam hidup beliau seperti itu. Ini kasih pelajaran per ketong tentang sosok Nabi yang mulia, supaya ketong lebih kenal beliau, lebih mengerti tentang kehidupan beliau, dan mudah-mudahan ketong lebih cinta beliau. Bukan cinta di bibir saja, tapi cinta yang diikuti dengan semangat untuk taat pada beliau, ikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karena cinta kita kepada beliau, Allah izinkan kita bertemu dengan beliau nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.